Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Wabil khusus teman-teman kelas 4 yang berbahagia, yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD Al Barkah Ibu Lia Mahlia SPD, yang sama-sama kita hormati Wakil Kurikulum, Wakil Kesiswaan, Wakil Sarpras dan Prasarana, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dewan Guru level 4, Mr. Khalid SPD, Miss Eli SPD, Miss Dina, Mr. Rija, dan Bapak Ibu Dewan Guru sekalian SD Al Barkah, dan anak-anakku kelas 4 yang Bapak Guru banggakan. Pada hari ini kita akan menyimak materi tentang sholat yang alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Narasumber kita Ustazah Dina Maya Aryani SPD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Insyaallah beliau akan menyampaikan materi terkait tentang sholat. Baik hadirin sekalian, Bapak Ibu Dewan Guru beserta siswa dan siswi, kita akan buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Dina Maya Aryani SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak soleh dan soleha? Anak soleh dan soleha. Siap. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan soleha, terima kasih atas kehadirannya, kemudian juga atas kesempatan yang diberikan oleh sekolah. Miss Dina ucapkan terima kasih. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lia Mahlia. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, bidang kesiswaan, bidang kurikulum, dan sarana prasarana, serta Bapak Ibu level 4, wali kelas, guru bidang, dan semua yang menyimak. Semoga senantiasa Allah berkahi dan Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, baik syam maupun qiyam Ramadan. Amin ya robbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan ini yang ada berapa waktu yang diberikan? Ya, sekitar 25 menit.
25 menit ya. Jika lebih mohon maaf ya. Ya. Anak soleh dan soleha, sejak kapan kita mulai melaksanakan sholat? Mulai kapan? Sejak kecil ya, sejak sebelum kita sekolah SD ada yang sudah sholat ya? Ya, oke, ya. Ya, saat itu kita belum tahu. Saat kita mulai sholat, kita hanya diminta untuk melaksanakan sholat. Anak soleh dan soleha di Al-Quran ada di surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 1, 2, dan 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Ayat 2-nya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan yang terakhir yang 11-nya alladzina yarisuna firdausahum fiha khalidun. Di ayat 1 qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin, anak soleh dan soleha. Orang mukmin orang yang senantiasa mengupayakan, mengusahakan. Itu satu. Yang kedua, aflah di sini adalah success and happiness, atau arti bahasa Indonesianya apa? Sukses dan bahagia. Aflah itu. Kemudian apa yang sukses dan bahagia di ayat kedua dijelaskan apa tadi? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ada kata sholat yang khusyuk. Kemudian di ayat ke-11-nya. Ayat ke-11-nya alladzina yarisuna firdausahum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang mereka mewarisi surga Firdaus. Jadi di bumi ini ada orang-orang ahli surga, surga Firdaus yang senantiasa berjalan di muka bumi ini, yaitu yang senantiasa mengupayakan sholatnya agar khusyuk. Itu. Kemudian ada lagi di surat Al-Isra. Ya, jadi ini surat Al-Mu'minun adalah alasan kenapa kita harus sholat, karena kita mau masuk surga Bener nggak? Bener nggak? Semuanya mau masuk surga Firdaus nggak? Mau ya. Surga nomor berapa itu Firdaus? Nomor 1. Jadi salah satu cirinya adalah sholat, melaksanakan sholat. Jadi kita tahu kenapa kita sholat, karena kita pengen masuk surga nomor 1. Jangan yang lain dulu, yang 1 dulu. Oke, itu. Kemudian apalagi keistimewaan sholat, itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaan sholatnya adalah di surat Al-Isra. Ayat pertama. Ada yang tahu Al-Isra? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian dari ayat pertamanya. Subhanalladzi asra'a bi abdihi Subhanalladzi asro'a li abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna lahu. Mohon maaf nanti kalau ada yang salah dikoreksi lagi ya di akhir ayatnya. Ya. Di sini Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Isra itu apa Isra? Surat Al-Isra ayat 17 yang tadi Miss Dina ucapkan. Perjalanan dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil itu adalah Isra. Jadi Isra adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa yang melakukan hal itu? Anak soleh dan soleha? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Masjidil Aqsa, sebelumnya di Masjidil Haram ditemani oleh siapa? Malaikat nomor 1, Jibril. Kemudian pakai apa? Pakai jet, helikopter atau apa? Pakai buruk. Ya, buruk itu adalah salah satu hewan yang ada di surga. Buruknya tidak satu, ada banyak, tapi hanya satu buruk yang diperuntukkan untuk ditunggangi Nabi Muhammad. Itu buruk
Di surga di antara buruk-buruk ada satu buruknya itu nggak pernah disentuh oleh siapapun atau ditunggangi apapun. Jadi sebelum Rasul ada hadir di bumi ini, buruk itu udah ada di surga. Buruk yang akan ditunggangi oleh Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu nama Isra tadi, dari Masjidil Aqsa ke lurus Sidratul atas Muntaha. kemana nak? Setelah langit ketujuh yang paling atas tuh Sidratul Muntaha. Jadi dari Mekah ke Palestina naik buruk. Kemudian dari Palestina, dari Masjidil Aqsa ke mana? Langit satu ketemu Nabi siapa? Nabi Adam. Langit kedua ketemu Nabi Nabi Idris apa Nabi apa coba? Nabi Isya dan Nabi Yahya. Yang ketiga Nabi yang paling ganteng Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Kemudian yang keempat Nabi Idris. Yang kelima ada yang kelewat nggak ya? Oh, yang keempat Idris. Yang kelima yang temannya Nabi Yahya. Bukan apa? Harun. Kemudian Nabi Musa di langit ke-6, di langit ke-7 Nabi Ibrahim. Setelah Nabi apa namanya malaikat yang pertama tadi malaikat apa? Jibril menemani hanya sampai langit ke-7. Selanjutnya Nabi Muhammad sendiri menghadap menemui siapa? Allah Subhanallah. Kalau perintah puasa, perintah membayar zakat dan perintah-perintah lainnya itu Allah perintahkan melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Tapi sholat tidak lewat perantara, langsung langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Jadi yang di saat kita masih hidup, yang Allah perkenankan bisa bertemu dengan Allah langsung tanpa pingsan adalah Nabi Muhammad. Kesempatan kita hanya nanti pas sudah meninggal, sudah kembali baru kita bisa bertemu Allah. Tapi Nabi Muhammad bertemu dengan Allah langsung, mendapatkan perintah sholat. Berapa rakaat pertama kali yang Allah berikan? 50. Kemudian Nabi Muhammad turun, kemudian ditemui atau Nabi Musa menemui, katanya umatmu nggak mungkin sanggup. Kebanyakan umatmu kan ukurannya tidak sebesar dan segede Nabi Musa, kan? Umatnya Nabi Musa saja banyak yang sholatnya bolong atau nggak lengkap, nggak 50 rakaat, bahkan ada yang meninggalkan. Apalagi kamu dan umatmu gitu. Akhirnya Nabi Muhammad meminta keringanan ke Allah, dapat lagi, turun, ketemu lagi, umatmu gak mungkin sanggup, terus berkali-kali sampai pas yang ke-17 rakaat. Pas Nabi, siapa tadi? Nabi siapa? Bukan, yang meminta Nabi Musa. Nah, Nabi Musa bilang, mintalah keringanan kembali. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Aku malu meminta keringanan terus sama Allah. Udah segini aja. Jadi semenjak itu terus menerus 17 rakaat. Jadi sekarang kita melaksanakan sholat fardu berapa rakaat? Fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berapa? 5 rakaat. 5 waktu, mohon maaf. 17 rakaat. Semangat. Oke, itu. Jadi dari saat itu Isra Mi'raj itu sampai kini, sampai nanti menuju kiamat ya. Anak soleh dan soleha. Itu keistimewaan yang kedua. Yang ketiga terakhir masih di Al-Quran, yang istilahnya di surat Al-Ankabut ayat 5, tengah-tengahnya ya, setelah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, utlu ma kita tengah-tengahnya langsung deh, wa aqimus sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah itu, jadi di ayat 45 enggak yang utlu
Itu yang tentang baca Quran. Kita dari wa aqimus sholat inna sholata tanha. Jadi sholat itu tujuan akhirnya adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Berbentuk zalim bisa ya. Itu ya anak soleh. Jadi itu tiga hal itu yang menjadi alasan kita ke depan mengapa kita melaksanakan sholat fardu, sholat yang jumlahnya 17 rakaat dalam waktu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu. Kemudian bagaimana kita untuk bisa mendapatkan keistimewaan itu semua? Keistimewaan bisa masuk surga Firdaus, kemudian apalagi tadi bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu kan berarti di dunia dan akhirat ya. Berarti kita harus mengetahui tentang rukun sholat. Selama ini kita melakukan rukun sholat, tapi kita nggak tahu nggak kalau itu rukun sholat. Apa yang pertama kali anak soleh dan soleha? Usolli sunnatad duhai, atau yang fardunya usolli fardhos subhi. Apa itu? Niat. Jadi yang pertama kali rukun sholat apa nak? Niat. Kemudian apa? Menghadap apa tuh kita? Dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan berdiri. Terus kalau kita punya ayah bunda atau kakek nenek yang nggak bisa diri, bisa sambil duduk, nggak bisa duduk sambil tiduran, nggak bisa juga bergerak dengan kedipan mata. Itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga selanjutnya adalah yang Allahu Akbar. Yang Allahu Akbarnya apa namanya? Takbir. Takbir di awal sholat apa namanya? Takbiratul ihram. Gitu. Kalau yang lainnya antara gerakan-gerakan namanya takbir intiqal. Kalau takbir di awal sholat namanya takbiratul ihram. Baik, selanjutnya abis takbiratul ihram yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Tapi jangan lupa ya nak ya, surat Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Oh ya, mohon maaf, terima kasih. Rukun sholat bukan gerakan sholat ya. Jadi belum semuanya. Kalau Allahu Akbar kabiro bukan rukun sholat ya sayang ya. Ya. Baik, kita lanjut. Habis rukun sholat. Yang keberapa tadi? Belum. Tadi apa tadi? Niat. Lagi review biar fokus. Kemudian berdiri jika mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Nah, iftitahnya tidak termasuk ya sayang ya. Yang keempat Al-Fatihah. Nah itu. Al-Fatihah. Jadi saat kita sholat upayakan terutama kalau berjamaah jangan ketinggalan sholat. Baca surat Al-Fatihah. Termasuk rukunnya itu. Ya nak. Terus lanjut apa lagi? Habis Al-Fatihah. Rukunnya ya berarti tidak semuanya sayang. Oke, habis Al-Fatihah kan kita baca surat, kemudian ada lagi apa yang kelima? Yang subhana rabbiyal zimi. Apa tuh nak? Ruku. Tapi rukunya dengan tumakninah. Apa tumakninah? Dengan berhenti sejenak atau ada jeda. Jadi setelah baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali atau sekali ya. Kemudian berhenti dulu, jangan langsung sami Allah. Berhenti dulu sejenak baru sami Allahu liman Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma fis samawati. Nah, sebelum Allahu Akbar anak soleh tadi yang sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu namanya apa? Iktidal. Nah, iktidal juga nggak langsung Allahu Akbar, ada tumakninah juga, berhenti sejenak ya. Lewat Mister. Lanjut. Oke, itu lanjut iktidal ya. Habis iktidal kita lanjut berhenti sejenak baru Allahu Akbar.
Subhana a'la wa biham. Itu namanya apa? Sujud. Sujud juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Berhenti sejenak, lanjut duduk di antara 2 sujud. Bacanya apa? Rabbil firli warhaqni warzuqni. Berhenti sejenak, baru sujud kembali. Kemudian apa nanti habis duduk di antara 2 sujud yang terakhir, gerakannya adalah sebelum terakhir duduk tasyahud akhir. Nah itu termasuk rukun duduk tasyahudnya. Gimana? Gak usah dipraktikan ya? Adabnya ke sini. Sini tapi ya, ini kakinya Pak. Iya. Oke, duduk tasyahud akhirnya. Oke, jangan lupa bottom kita menempel di sajadah. Kaki kita yang kanan jempolnya ditekuk menghadap ke kiblat. Oke, tangannya di atas, tangannya di atas paha kita. Oke, itu bagian dari rukun sholat. Kemudian rukun sholat selanjutnya adalah membaca tasyahud akhir. Kita baca sama-sama. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oke, anak soleh-soleha itu tasawuf akhirnya kemudian ditambah sholawat Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Rukun selanjutnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama saja itu salamnya, rukunnya. Dan terakhir adalah tertib. Apa tertib? Berurutan dari niat sampai salam. Itu ya anak soleh dan soleha ya. Satu hal lagi yang membatalkan sholat adalah hal-hal yang dilakukan di luar bacaan sholat dan gerakan sholat, tapi kita lakukan saat kita melakukan sholat. Lagi sholat ngobrol, itu batal. Lagi sholat baru batal. Lagi sholat banyak gerak, batal. Lagi sholat hahaha ketawa, batal. Apalagi nak? Kentut. Iya, itu bisa kentut. Kemudian baju kita kena yang tadi kita ke kamar mandi buang air kecil nempel. Ada najisnya. Bukan celana bolong. Kena air cipratan pas buang air kecil di kamar mandi, itu batal karena baju kita kena najis. Atau kita tadi ke kamar mandi buang air kecil, buang air besar, lupa istinja, lupa cebok, itu juga batal. Ya. Terus apalagi tadi yang rukun sholat dari niat sampai dengan salam, ada yang lupa kita lakukan, ada yang kelewat, ada yang sengaja kita kurangi, itu juga batal sholatnya. Ya, itu saja. Semoga dengan
pembahasan kita hari ini bisa terus memperbaiki bila sholat kita belum khusyuk, bila sholat kita belum ada tumak ninanya atau ada gerakan yang kurang, mudah-mudahan bisa memperbaiki. Kenapa? Karena ada setan yang khusus kerjaannya, job desk-nya gangguin kita. Jadi kita harus mengupayakan selalu sholat tadi subuh bisa khusyuk, tapi zuhur harus kita usahain khusyuk juga. Ya sayang ya, itu saja. Mohon maaf banyak kekurangannya. Jangan tinggalkan sholat dan tingkatkan kualitas sholat kita terus ya. Oke, karena tadi 3 hal tadi yang Mistina sebutkan. Sekian, mohon maaf banyak kekurangannya. Kebenaran itu datang dari Allah. Al-haq min rabbik falataku minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Misal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama penjelasan tentang sholat dari Ustazah Ina Maya Aryani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baik, hadirin sekalian, Bapak Ibu Dewan Guru, siswa-siswi kelas 4, kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.